Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Nah, jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, Ibu akan sertakan linknya ada di sudut kanan atas. Anak-anak jangan lupa menonton video pembahasan yang sebelumnya. Oke, baik. Untuk pembahasan kita pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan jumlah, kepadatan, dan persebaran penduduk Indonesia. Baik anak-anak semuanya, kita masuk materi D, dinamika penduduk Indonesia. Anak-anak semuanya, negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia itu mencapai 256 juta jiwa, berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS tahun 2015. Nah, jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk, di mana dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Selanjutnya, anak-anak kita lihat yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat menguntungkan dan merugikan. Keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah jika dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Nah, berikut ini adalah data jumlah penduduk tertinggi di dunia, 10 besar negara ya. Adapun urutan pertama itu adalah negara China, lalu ada negara India, lalu ada Amerika Serikat, dan Indonesia menempati posisi keempat negara dengan populasi jumlah penduduk tertinggi di dunia. Lalu selanjutnya kita lihat yang kedua, persebaran penduduk. Anak-anak, persebaran atau distribusi penduduk ini adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu adalah indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Jadi wilayah yang punya sumber daya alam yang baik, maka sumber daya fisik maupun manusianya itu akan cenderung dipadati manusia. Sebaliknya, kalau misalnya wilayahnya itu kurang sumber dayanya, maka tentunya penduduk di sana juga sedikit ya. Seperti kita ketahui, banyak penduduk di perkotaan daripada di pedesaan. Kenapa banyak di kota? Karena di kota itu sumber dayanya itu baik. Sumber dayanya itu lengkap, baik fisik ataupun manusianya. Nah, kepadatan penduduk ini juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Adapun wilayah yang penduduknya itu jarang, itu menunjukkan pembangunannya belum merata ke berbagai wilayah. Dan sebaliknya, kalau daerah tersebut pembangunannya sudah merata, maka tentunya wilayah tersebut akan dipadati oleh penduduk. Nah, anak-anak bisa dilihat di gambar, ini adalah peta persebaran penduduk Indonesia. Jadi beberapa daerah kita itu masih sangat sedikit ya, atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Seperti contohnya di Papua. Ya, kepadatan penduduk rata-rata di sini hanya 4 juta per kilometer persegi. Sementara kita lihat di Pulau Jawa. Pulau Jawa di sini penduduknya itu mencapai 945 juta per kilometer persegi. Ya, lalu Pulau Jawa dan Madura ini dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa ya. Ini di tahun 2010. Nah, bagaimana dengan pulau-pulau lain di Indonesia? Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari jumlah Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan itu tidak akan mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak semuanya betapa padatnya penduduk yang ada di Pulau Jawa ini. Nah, anak-anak semuanya, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata itu adalah sebuah permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan. Jadi diperlukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia itu dapat dikembangkan dengan optimal. Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk memeratakan penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari yang daerahnya padat ke daerahnya yang jarang penduduknya. Ya, perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri ataupun diprogramkan oleh pemerintah.
Anak-anak Pulau Jawa ini adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa dahulu, masyarakat ini masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Dan lokasi Pulau Jawa, sebagian besar wilayahnya itu mudah terjangkau. Itu adalah salah satu penyebab persebaran penduduk di Jawa itu terus terjadi. Lalu selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Selain pusat pemerintahan, Jakarta yang berada di Pulau Jawa itu juga demikian pula dengan kota-kota besar. Jadi nggak heran ya anak-anak semuanya ya, kalau Pulau Jawa itu pulau yang padat. Jadi apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa itu lebih lengkap dari wilayah lain di Indonesia itu, jadi kita tuh tidak bertanya-tanya ya, kenapa sih di Pulau Jawa itu padat daripada pulau-pulau lainnya di Indonesia. Lalu selanjutnya kita lihat yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ini diperlukan dalam suatu negara untuk apa? Untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, gambaran mengenai komposisi penduduk ini perlu dikaji dan dipelajari karena berbagai alasan ya. Misalnya nih, setiap penduduk pasti punya usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga potensi dan kemampuannya pasti berbeda pula. Nah, mari kita lihat yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Anak-anak, komposisi penduduk berdasarkan usia ini bisa kita buat dalam bentuk tabel ya, rentangnya misalnya bentuk usia seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun, atau misal juga kita buat berdasarkan interval yaitu usia tertentu ya, misalnya 0 sampai 5 tahun itu usia balita, 6 sampai 12 tahun itu usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun itu usia SMA, 19 sampai 24 tahun itu usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun itu usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun itu usia lanjut. Nah, selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuatkan berdasarkan usia produktif dan usia non produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 itu adalah usia yang belum produktif. Sedangkan 15 sampai 64 tahun itu adalah usia yang produktif, dan usia lebih dari 65 tahun itu tidak produktif. Nah, permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya itu adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Nah, hal ini menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non produktif ya. Jadi misalnya makanya kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu, dia itu akan menanggung hidup penduduk yang non produktif ya, anaknya misalnya banyak atau orang tuanya. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil pula beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non produktif. Jadi kalau dia itu seimbang, atau misalnya usia produktifnya itu lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, di samping ini adalah piramida penduduk Indonesia. Jadi anak-anak bisa lihat di sini 0 sampai 4 tahun, berarti di sini adalah usia yang belum produktif, sedangkan di sini adalah usia juga yang tidak produktif lagi. Usia produktifnya berada di sekitar sini. Jadi dia akan menanggung yang sebanyak usia non produktif di bawah anak-anak, dan juga orang tua yang ada di posisi atas. Lalu selanjutnya ada komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Ya, jadi jenis kelamin ini juga penting nih untuk kita ketahui karena bisa kita gunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan itu bisa kita gunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, dalam hal pekerjaan, tanggung jawab serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan itu yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Kalau zaman dulu tuh kaum laki-laki ya lebih dominan untuk berusaha atau bekerja. Sementara kalau perempuan itu lebih banyak itu tinggal di rumah. Nah, pada saat itu teknologinya itu masih sederhana sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Tetapi setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern seperti saat ini, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, maka hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki juga bisa dikerjakan oleh perempuan. Lalu anak-anak selanjutnya kita lihat yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk.
Apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada kelahiran, lalu ada kematian, lalu ada perpindahan penduduk. Nah, anak-anak semuanya, kelahiran dan kematian ini disebut dengan faktor alami, sedangkan kalau misalnya migrasi itu disebut dengan faktor non-alami. Ya, lalu selanjutnya kelahiran itu bersifat menambah, sedangkan kematian itu bersifat mengurangi jumlah penduduk. Lalu selanjutnya migrasi itu sifatnya menambah, itu kalau misalnya migrasi masuk atau imigrasi. Lalu ada juga migrasi yang sifatnya mengurangi, itu artinya migrasi keluar atau emigrasi. Anak tahu ya, kalau kelahiran itu kenapa dia menambah? Karena jumlah bayi yang lahir berarti kan menambah jumlah penduduk. Lalu kematian itu mengurangi. Oke, kita lihat semua anak-anak ya, pertumbuhan penduduk yang cepat ini menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Lalu persebaran penduduk tidak merata, lalu komposisi penduduk itu kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungannya tinggi. Ya, mereka ini lebih tergantung dengan usia-usia yang produktif. Lalu arus urbanisasi tinggi. Nah, ini karena sebab kota itu lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Dan terakhir, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, untuk poin ini anak-anak jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Di sini anak-anak yang perlu anak-anak ingat adalah kenapa komposisi penduduk itu bisa menguntungkan ataupun bisa merugikan. Nah, dia akan menguntungkan jika jumlah usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif, sehingga beban ketergantungannya rendah. Tapi sebaliknya, kalau yang usia produktifnya lebih banyak, tentu dia akan menanggung beban, menanggung kehidupan usia yang belum produktif, ya, anak kecil dan orang tua, sehingga beban ketergantungannya itu akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita lihat masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas itu adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas ini dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Ya, misalnya nih, rendahnya pendapatan per kapita yang menyebabkan orang tua itu nggak mampu untuk menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sebelum tamat. Lalu selanjutnya, pemerintah Indonesia itu akan terus berupaya keras nih ya untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya, melalui misalnya program beasiswa, ada bantuan operasional sekolah, program wajib belajar, dan lain-lain. Tapi walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Selain itu, ada juga tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan ini merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk, di mana tingkat kesehatan penduduk ini adalah salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara itu kita bisa lihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Ya, jadi kalau misalnya keberhasilan pembangunan atau tingkat kesehatan negara itu bagus, maka usia harapan hidupnya itu akan lebih tinggi anak-anak. Kita kasih contoh misalnya negara Jepang. Di Jepang usia harapan hidup itu tinggi ya, penduduk itu bisa berusia sampai puluhan tahun. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun ya. Itu artinya tingkat kesehatan, kesejahteraan di sana bagus. Tapi kalau misalnya tingkat kesehatannya itu rendah, tentu usia harapan hidupnya itu juga pasti akan kecil ya, rendah. Misalnya negara-negara berkembang, usia harapan hidup itu misalnya sampai 45 tahun sampai 50 tahun. Berarti di sana menunjukkan ya, di sana itu kesehatannya itu belum bagus ya. Lalu ibu kasih penjelasan tambahan, kenapa tadi Jepang itu punya tingkat kesehatan yang bagus, kesejahteraan yang bagus, karena di sana itu mereka itu sangat menjaga sekali pola makan. Kesehatan di sana benar-benar terjaga, sarana dan prasarananya di sana juga lengkap. Nah, itu adalah salah satu faktor penunjangnya. Lalu kita lihat yang kelima, yaitu keragaman etnik dan budaya. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa bisa juga disebut dengan etnik. Ya, ciri-ciri suku bangsa ini adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya itu adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, dan tempat asal.
Nah, jadi keberagaman bangsa Indonesia ini terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Suku bangsa kita itu punya ciri dan karakteristiknya sendiri, baik dalam aspek sosial ataupun budaya. Tahun 2010 BPS itu dia sudah merilis bahwa di Indonesia itu terdapat 1128 suku bangsa. Dan antar suku bangsa di Indonesia ini punya berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk kita itu beraneka ragam ya, keanekaragaman di Indonesia. Lalu selanjutnya anak-anak semuanya, setiap daerah itu punya kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut bisa kita ketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah rumah adat di Indonesia ya, beberapa ya. Semuanya punya ciri-ciri tertentu, ciri-ciri yang khas, karakteristiknya itu beragam. Begitupun pakaian adatnya disesuaikan juga dengan provinsinya. Semuanya itu pakaian adatnya itu bagus-bagus ya, punya karakteristik tertentu juga. Dan terakhir juga ada tarian daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, itu juga punya ciri khasnya tersendiri. Sehingga itulah yang membuat negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, anak-anak semuanya ada soal. Yang pertama anak-anak bisa jawab, kenapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat dari sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Lalu anak-anak bisa lengkapi tabel berikut tentang keragaman etnik dan budaya. Anak-anak cari 5 provinsi di Indonesia, lalu anak-anak identifikasi rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerahnya. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita tentang keragaman dinamika penduduk Indonesia ya anak-anak semuanya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan melanjutkan materi kita subbab E, yaitu kondisi alam Indonesia. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Anak-anak jangan lupa subscribe dan like this video, komen dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.